It's over. It's done. Ini masuk minggu ke-7 semenjak aku mulai awal perjalanan dietku. Dan hasilnya singkatnya per 2 minggu aku tuh cek berat badanku. Dari awal tuh di sekitar 100 kilo, 101 lah. Minggu kedua tuh beratku di 98,5, minggu keempat 96,75, dan minggu ke-6 itu beratku sampai 95,75. Dan barusan aku iseng nimbang. And I was like, fuck! What the fuck did I do wrong? Kayaknya aku juga nggak banyak ngelakuin cheat day dan masih on track dietnya dan masih rajin olahraga. Kemudian aku ngelakuin research dan kebanyakan orang bilang ini tuh plateau, apalah itu, more like pusing lihat angka timbangan, error lah. No, that's not right. Pengelasing anjir tetap. Fuck, you get the point, stupid. Plateau. So aku tanya dong ke temanku namanya Chad. Nah, it's my very best friend in the world, ChatGPT. Gak ada sponsor ini, by the way. And I was like, Chat, apa yang salah dengan tubuhku? Apa yang salah lakukan? Aku jelasin situasinya semua nih. Aku udah ini, itu, makan ini, itu, lalala. Dan dia berikan jawaban ke aku yang pretty much, I don't care. Are you sure about that? Dan ya, kondisi plateau itu real adanya. Doesn't sound interesting? Fine, but let me explain. Plateau itu kondisi di mana tubuh itu menyesuaikan metabolisme. Jadi tubuh secara alami melakukan penyesuaian energi ketika asupan berkurang, yang berakibat pada melambatnya pembakaran lemak. Anjir, kayak dokter Tirta nggak sih? Tapi kawanku saat ini juga jelasin, kalau kondisi ini real, itu terjadi jika udah terjadi 1-2 minggu. Dan baru disarankan untuk evaluasi kalori atau evaluasi olahraga. You know what, Chat? Fuck you. I'll do it right now. So, aku mau nunjukin semua yang kumakan, asupan kalori apa aja tuh yang masuk dalam tubuhku, semua daging yang kumakan, semua daging yang masuk ke... Anyway, hari ini aku mau tunjukin caraku nge-track progres dan kaloriku. Templateku ini sih nggak sebagus itu, but it's simple but effective tuh. Nah, biasanya setiap paginya tuh aku mulai ngelis hari ini aku ngapain aja. Contoh seperti ini nih. Terus dari hasil listing kegiatanku tiap hari itu aku tentuin skala prioritasnya. Ada yang dari low optional sampai ke must done. Masing-masing dari skala itu dia punya bobot masing-masing dan mempengaruhi skor harianku. Basically ini tuh my to-do list but better. Supaya hidupku tetap terapi. Karena kalian tahu kita kan hidup di dunia yang sangat, you know what? It doesn't matter. Kita hidup di dunia. That's it. I stop you there. Nah, ini yang terpenting dari semuanya nih. Kalori tracking pribadiku. Agak sewah itu sih, tapi ya seperti yang aku bilang tadi, aku nyatat semua yang aku makan tiap hari. But let one thing be crystal clear, okay? Aku benci semua yang kulakukan di project pribadiku ini. Kalau ini bisa hilang semuanya dan I have a power to do that, then fine. But come on, badan kan udah terlalu obese banget nih. Coy, jadi ya udahlah. And here comes the question. Bro, caramu track kalori gimana? Gak mungkin juga akurat kan? Well, yeah. No shit, Sherlock. Tapi aku jelasin nih, tracking kalori itu bukan berarti 100% akurat. Tetapi biar arahnya bisa ke, ibaratnya bukan GPS yang nentuin berapa meter ke sana sini, tapi sebagai kompas untuk nentuin arah. Wajar. Jadi trackingku itu bukan itu ini bener nggak 690 kalori misal itu, tapi kira-kira ini defisit apa enggak? Atau mungkin aku overeat apa enggak? Atau mungkin proteinku cukup nggak? Banyak nggak aku makan makanan berminyak? Dan cara aku tracknya simple sih. Ketika aku mau makan ya aku foto, terus aku kirimkan ke kawanku. ChatGPT namanya. Aku timbang biasanya. Aku ada timbangan kecil yang aku buat tiap harinya. Ya memang harus nggak. Aku timbang berapa gram lauk, nasi. Lalu si kawanku ini pasti dia kirim perkiraan kalori dan proteinnya. Dan bahkan perkiraan tuh ada range berapa sampai berapa misal gitu kan. Nah, aku biasanya ambil yang paling tinggi. Tapi kalau protein aku yang paling rendah supaya sedikit tertantang. Terus aku catat di template spesialku ini satu ini. Terus aku catat juga nih hari ini aku ngelakuin olahraga apa. Boom. Misal nih push day 10 jam, boom, catat masuk kebakarnya berapa kan kelihatan tuh. Sama perkiraan terus step harian, aku catat juga berapa nih stepnya kebakarnya berapa gitu kan. Terus semuanya terjumlah di yang bawah ini. And of course, semua kan ada skor masing-masingnya nih. Kalau misal kalori intakeku udah sampai yang aku tentukan, aku dapat plus skor. Plus 7,5 nih. Terus kalau misal proteinku sudah lebih dari beberapa yang aku tentuin, aku juga dapat skor juga. Kalau kalori kelebihan bisa minus bla bla bla, something like that. Dan yang penting kalau total skorku di atas 85, ini templatenya tuh jadi hijau semua. Terus kalau dalam 1 minggu rata-rataku di atas 85, aku pasti reward diriku sendiri mau apapun itu lah. It's simple, ya, back on track. Jadi aku lihat ke 2 minggu belakang dan aku perhatikan memang aku ada beberapa hari yang overeat. Ya, dan ada beberapa hari yang kekurangan protein. Kalau normal mah protein tuh 2 kali dari berat badan ya. Kalau sekarang aku misal 96, 97 berarti 200 lah, 200 kalori lah. 200 gram protein. But that's fine.
karena semuanya kan aku track nih, which mean aku bisa tahu di mana aja salahku. Nah, contoh nih di week 5 ya, minggu kelima aku ada di hari Sabtu nih, aku lumayan banyak kalori, ada 2100-an. Terus aku lihat tuh apa yang aku makan semua kan lumayan banyak. Ini ada banyak nih, aku catat semua nih, nugget, nasi putih, semua aku catat, dan ini kalorinya berapa, proteinnya berapa, jumlahnya berapa. Terus so aku kasih target 2000 kalori ini karena dari research yang aku temukan, kalau kita mau bakar 1 kg lemak, kita tuh harus bakar seenggaknya 7700 kalori, dan itu pasti mustahil aku lakuin dalam sehari karena intake gue aja cuma 2000. Nah, jadi aku bagi aja 7 tuh, jadi sehari paling enggak aku bakar 1100 kalori. Cara hitungnya gimana? Intinya tuh kalori makan tuh sama dengan TDEE dikurangi target defisit. Nah, TDEE itu tuh total kalori yang kita bakar selama harian, selama 1 hari penuh. Rumus dasarnya itu berat badan dikali 30 sampai 33 kali. Kalau misal beratku di 96,5 nih, misal TDE ku kisaran di 2900 sampai 3200. Ini kalau mau maintenance ya, makan 2900 sampai 3200 kalori per hari untuk maintenance. Terus kalau mau cutting berarti dikurangin aja tuh 1100, yaitu kisaran berarti di 1800 sampai 2100, kisaran segitu. Nah, 1100 ini tuh bisa dari cutting kalori dari makanan atau dari pembakaran habis olahraga. Misal nih, makanku biasa 2500 sehari misal. Terus aku cutting 500 dari makanan gue itu, jadi cuma makan 2000 doang. Nah, terus ditambah 600 kalori dari olahraga harian, mau nge-gym, mau jalan, mau apapun itulah. Hasilnya berapa itu sesuai nggak sama targetmu? Kalau misal tadi aku nih dari 2900 jadi 1800, masuk nggak itu? It's a simple math. Dan ya memang masalahnya di aku sendiri sih. So, yang kulakukan buat olahraga apa aja? Ya rata-rata aku gym 5-6 kali seminggu. Sembari jaga waktuku untuk kerja. Sembari menjaga social life-ku. Menjaga makan 200 gram protein per hari. Jaga social life, tidur 8 jam. Sama nge-gym 5-6 kali seminggu. Fuck man. Hari pertama itu push day. Nah, kamu bisa lakuin bench press, chest flies, military press, more bench press, dan entahlah ini gerakan apa namanya, tapi kalau dilakuin bau ini panas sekali semuanya, tapi it's good. Dan sedikit latihan tricep, karena memang kalau push kan yang gerakan depan ini sama tricep kita nih yang kontraksin. Terus di hari kedua itu pull day. Biasa aku awal langsung lat pull down. Kalau kalian kuat pull up aja itu lebih bagus. Aku malas soalnya. Terus face pull, terus front raises, seated row, dan sedikit latihan bicep dan forearm seperti kayak bicep curl, more bicep curl lagi, forearm curl, dan barbell raise. Sedikit latihan bicep. Dan hari ketiga tuh yang paling sacred. Itu hari leg day. Dulu aku sempat mikir kayak leg day itu buang-buang waktu, kayak dia kan capek tuh. Dan kita kan udah jalan tiap hari, ngapain leg day? Cuman setelah aku lakuin beberapa saat, ya it's pretty nice actually. Karena leg day itu ternyata membakar lebih banyak kalori daripada latihan yang lainnya. Dan itu membuat core sama posturmu lebih baik lah. Di leg day itu tuh favorit latihanku tuh squat. Dan aku tahu banyak variasi alat untuk latihan leg day. Kayak misal leg press atau mesin hack squat. Semuanya it's work, semuanya itu work. Tapi but this I prefer this. Ini squat tradisional nih. Karena memang ketika squat pakai barbell atau di Smith mesin, itu tuh memang kerasa banget capeknya. Dan benar-benar kerasa daripada pakai mesin-mesin lainnya. It's my personal opinion, tapi kalau kalian mau lebih nyaman pakai yang lainnya, I'm fine. Terus setelah squat aku deadlift. Angkat apa tuh? Deadlift. Angkat mati. Kelihatan kematian. I don't know. Terus aku main legs extension. Biar kaki juga kuat. Calf raises. Gini-gini. Dan kututup dengan latihan core, seperti kayak core yang aku lakuin kayak sit up sama leg raises, karena supaya kan kalau leg day kan core kita juga kena. Aku dulunya sih nggak pernah kepikiran ya kayak tracking progresku selama ini ataupun ngevlog gitu, but at some point this is getting kinda good, karena setelah lihat progresku dan tracking harianku sendiri, jadi kelihatan semua yang kita lakuin itu, yang kamu makan apa, yang kamu lakuin apa, kamu bisa progres harinya kelihatan real, dan itu bikin gratifikasi yang sangat wah lah, ya personal sih. I don't know. Jadi kalau kalian yang berencana mau vlog, saranku sih vlog aja sih. Maksudku aku sendiri udah buktiin, jadi lebih ke tracking gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Ya mungkin aku baru awal, baru pertama juga ngevlog, dan aku anjing baru mulai aja udah nyara-nyarain. But yeah, it's good.
why not? Masukin juga baik juga kan. Ya mungkin kedepannya aku mau coba kasih tau nih, semuanya ini kan aku bayar sendiri pakai duit pribadi, itu habis berapa sih? Kayak makanku, nge-gymku gitu, protein yang harus ku makan, karena sekali lagi aku kan harus ngincer at least 190 gram protein. Berapa duit sih itu? I don't know, maybe aku mau bikin ke depannya. Well, I guess that's it. Jadi see you later guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Badanku capek banget. Terus kalau bisa kasih aku ide deh besok mau bahas apa. Ya tapi ya jangan bahas kerjaan apapun, jangan suruh aku bahas kerjaan, oke? So thank you for watching and Ores I'm out.